Sekdes, kami berharap untuk anggaran peningkatan kapasitas BUMDes ini pure murni untuk peningkatan kapasitas yang benar-benar nantinya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDes. Jadi contoh misalkan kemarin itu kita berharap kalau memang BUMDes itu susah untuk membuat laporan keuangan dan terkait dengan pelaporan kegiatan, ya sudah kita fokuskan BIMTEK itu adalah bagaimana kita menghadirkan narasumber yang benar-benar paham terkait dengan sistem pelaporan dan perencanaan kegiatan tadi itu. Kemudian yang ketiga, kami juga berharap sekali dari dana penyertaan modal dari desa untuk peningkatan kapasitas BUMDes ini juga bisa menyelesaikan permasalahan BUMDes yang saat ini belum selesai. Contohnya misalkan BUMDes saat ini ada 9 BUMDes yang sampai saat ini belum selesai badan hukumnya. Padahal di sisi lain kekuatan desa untuk menyertakan modal dana desa itu bila mana BUMDesnya sudah memiliki badan hukum yang kuat. Nah, makanya kami berharap monggo nanti kita diskusikan untuk penyertaan modal dana desa terkait dengan peningkatan kapasitas BUMDes ini bisa menyelesaikan 3 permasalahan tadi itu, yaitu terkait dengan sistem pelaporan keuangan BUMDes dan perencanaan kegiatan. Kemudian satunya lagi adalah kaitannya dengan badan hukum ini bagaimana caranya bisa selesai. Sehingga kalau keduanya itu tadi bisa selesai, sehingga nanti BUMDes itu membuat perencanaan kegiatan lebih mudah. Nah, sehingga kenapa kok pada kesempatan kali ini kami sangat berharap kehadiran dari teman-teman dari Sekdes itu, karena yang bisa mengkondisikan dan mengkomunikasikan terkait dengan kepentingan BUMDes pun juga dari pihak teman-teman Sekdes. Kalau kepala desa itu cuma sebatas komisaris, kadang pun juga nggak paham tentang aturan cara pengambilan atau pemanfaatan anggaran dana desa yang ada di desa masing-masing. Saya kira itu sebagai prolognya. Monggo sebelum kita susun perencanaan penggunaan anggarannya, kita sudah pastikan, kita sepakati bahwasanya kegiatan itu berdasarkan atas kebutuhan yang mendasar di BUMDes yang ada saat ini. Mungkin itu sedikit gambarannya yang perlu kami sampaikan. Untuk selebihnya monggo kita diskusikan bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Puji selaku Kasih PMD, Pak Toyib selaku Ketua Bidang Kecamatan Tuntang, izin masukan terkait dengan BUMDes di Kecamatan Tuntang. Tadi rencana BIMTEK khususnya yang spesifik, memang dorongan untuk 9 desa yang belum berbadan hukum ini itu kami tidak tahu apakah masih ruangnya terbuka setelah munculnya Permendes terkait pendaftaran nama itu loh, maksud saya itu masih berlaku. Nah itu Baru 15.000 dari 40.000. 15.000 dari 40.000, artinya kan sebenarnya ini masalah goodwill ya. Yeah. Goodwill dari teman-teman yang ada di pemerintah desa. Sekdes sebenarnya tidak boleh, tidak diperkenankan masuk ke dalam kepengurusan. Tapi kewajiban dari sekretaris desa selaku koordinator administrasi itu adalah bagaimana caranya badan hukum BUMDes ini bisa terselenggara melalui proses-proses yang prosedural. Jadi di kami pengalaman mulai dari sebelum munculnya Permendes 3 itu masih menggunakan aturan lama itu, mulai dari musyawarah pembentukan tim kaji, terus pelaksanaan kajian, pembentukan draft rancangan. Kalau ini kan sudah ada semua ya, perdes ada ART dan sebagainya, itu syarat itu sebisa mungkin bisa berjalan. Nah itu sebenarnya ada pada kewajiban teman-teman sekretariat. Jadi alhamdulillah sesuai deadline berdasarkan dari tanggal setelah BUMDes Bangun Jaya Desa Kesono mendaftarkan nama itu, terus ada kewajiban mengupload itu, kita on track ya, San ya. Salah mocok malah kecepatan 10 dino. Nah itu saya menyampaikan itu adalah kewajiban kami semua, teman-teman Sekdes. Jadi teman-teman Sekdes, oleh karena itu bisa menjadi bahan catatan. Silakan kalau teman saya mau counter, tapi kalau saya secara pribadi terkait badan hukum ini, apapun ceritanya, itu juga harus ada kolaborasi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa, dalam hal ini administrasi di Sekdes. Karena menyusun konsideran yang ada sudah ada contohnya, tinggal mendokumentasikan dan merapatkan. Saya ingat di proses di pembentukan BUMDes kami pada saat itu sampai draft 1 persatu itu kita pelajari
bagi hasilnya berapa. Dari angka 100% keuntungan bersih itu berapa persen untuk PADES, berapa persen untuk penguatan modal ulang, berapa persen untuk CSR, berapa persen untuk penasehat garis komisaris, berapa persen untuk pengawas, dan katakanlah bonus pengelola. Itu 100% itu di situ. Karena di situ memang di forwardnya ada jenis-jenisnya KPLI. Itu kan yang tahu kan teman-teman Sekdes, Usen sudah ngasih KPL-nya seperti ini, jenis usahanya seperti ini. Nah, itu lebih spesifik menjadi tanggung jawab saya. Saya punya kewajiban untuk menuntaskan itu. Nah, setelah badan hukum ini sudah berjalan, dalam proses perjalanan musyawarahnya BUMDes dan pemerintah desa sudah clear, tentunya dengan BPD juga. Nah, itu setelah itu kan berarti kita sudah punya badan hukum ini, Mas. Nah, setelah punya badan hukum, artinya kewajiban dari pemerintah desa sudah mendesain, merencanakan sampai akhirnya terbentuk badan hukum. Ketika nanti ada penyertaan modal BUMDes untuk unit-unit yang ada, nah itu tinggal kajian direktur dan kepala unit disampaikan kepada kepala desa. Terus yang kedua adalah sampai akhirnya butuh berapa untuk perencanaan tahun selanjutnya. Jos, Klaten, Kalibeji, kemudian Karanganyar, Ngajaran, Kelompaan, kemudian itulah harapan saya itu, harapan kami dari pengurus paguyuban itu, dana yang dari masing-masing desa itu yang terkumpul di sini ini adalah ada plottingnya untuk salah satu nantinya teman-teman PD dan PLD itu bertanggung jawab penuh bagaimana caranya candi itu harus dalam waktu dekat 2 bulan harus selesai badan hukumnya. Yang di Pasrai pun harus bertanggung jawab karena dia ada anggarannya, ya mau tidak mau harus selesai seperti itu. Jadi desa yang sudah ada badan hukumnya pun kita sudah lega kan misalkan itu. Lega sepenting perencanaan tuntang ini di tahun 2023 ini harus sudah selesai terkait dengan badan hukumnya. Kalau badan hukum sudah selesai, baru nanti teman-teman itu baru bisa berpikir gimana caranya nanti punya perencanaan tentang kegiatan BUMDesnya itu seperti apa, potensinya itu bagaimana. Karena kami berharap target utama Tuntang bisa memunculkan sebuah embrio atau ikonik tertentu di Tuntang itu harus segera muncul di tahun 2023 ini. Karena kemarin dari kunjungannya Pak Bupati di sini pun sudah seperti itu menggebu-gebunya bagaimana ikoniknya Tuntang harus segera muncul. Kebetulan di paguyuban kita pun juga ada penanggung jawabnya yang kemarin kita sepakati Mas Agus dan Mas Husen serta Mas Budi sebagai penggagas ikoniknya Tuntang ini harus segera muncul lah seperti itu. Makanya ini kalau bisa muncul itu kalau badan hukumnya belum muncul semuanya itu juga akan susah untuk nanti pada saat misalkan nih Candi Rejo itu ada potensi desanya mau ikut nyumbang salah satu wisatanya untuk dijadikan hasil panen misalkan menjadi bagian dari bagian ekonomiknya Tuntang. Tapi ternyata belum ada badan hukumnya. Nanti anggarannya pun juga akan susah karena apa? Itu. Karena di Permendes yang terbaru ini mau tidak mau memang semuanya nanti semua berkaitan dengan pelaporan pun inspektorat harus ada. Kemudian dari kemarin kita tahu Mbak Umami sama Pak Untung pun terkait dengan aplikasi pelaporan masih susah untuk dimaksimalkan. Nah, makanya nanti pun untuk BIMTEK terkait dengan peningkatan kapasitas BUMDes mengenai sistem pelaporan dan lain-lain tanggung jawabnya Mbak Umami sama teman-teman paguyuban nanti siapa gitu. Biar nanti Mbak Umami kalau sudah dipasai seperti ini, itu berpikir bagaimana caranya saya harus mendapatkan aplikasi terkait dengan sistem pelaporan ini sehingga nanti biar tidak mengulang-ulang lagi. Jujur saja sampai saat ini yang sampai ke Dispermasdes laporan pertanggungjawaban BUMDes tahun 2022 itu baru 3 desa. Mana aja? Lopait, kemudian Jombor, satunya lagi mana itu? Kesongo belum. Kesongo Candi dan sebagainya itu belum. Makanya Tuntang ya. Tuntang apa lagi? Tuntang itu ada hanya. Jadi kami berharap ini permasalahan klasik ini tidak terulang lagi gitu loh. Apalagi mungkin di masa kepemimpinannya PMD-nya ada Pak Pusi yang yang energik, Mbak Umami yang sudah pengalaman di Magelang katanya luar biasa.
buktikan keluar biasaannya kan gitu. Saya tuh butuh bukti yang gitu. Karena informasinya Mbak Umi di sana itu luar biasa, membawa bumdes-bumdes sana itu ya berhasil. Makanya Kalau melihat role model Butuh paling bukti mendekati bukan Mbak Umami. kayak iya. itu Popeye. Betul Mbak Mami sesuatunya Iya. Nah, tinggal bentuk formatnya saja yang Nah, makanya nanti kan kalau ini sudah teman-teman sudah tahu dalam BIMTEK tadi itu yang kemarin bisa diterima, artinya bisa lolos, bisa diterima oleh inspektorat gitu saja menurut saya. Tapi lebih urgennya di badan hukum. Kemudian kalau program nanti sudah otomatis pasti setiap masing-masing bumdes mempunyai program, hanya kesulitannya di tingkat ini apa yang disampaikan Pak Car tadi benar, relawan itu sulit nyari relawan itu. Jadi nah ini yang mungkin mulai kita susun bersama-sama supaya setengah relawan adalah nyari setengah relawan ini juga sulit itu. Kemudian terkait dengan konsep besarnya tuntang dan sebagainya itu nantilah itu sambil one day itu juga bagus, tapi ada jangka pendek, menengah, panjang. Pendeknya itu badan hukum, menengahnya program-program yang akan kita hadapi tahun depan, kemudian jangka panjangnya itu one day tuntang itu nanti boleh, tapi jangka panjang itu kira-kira 2024 oh boleh itu awal. nah, cuman itu tadi konsentrasinya menurut saya ini yang di 9 desa itu aja itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa berkumpul pada siang hari ini. Pada intinya gini, untuk seringnya ya dari beberapa waktu kegiatan itu memang ini juga Pak, paguyuban kan ini kan informasi penting. Jadi saya rasa orang yang datang itu merasa penting. Berarti ketika ada kegiatan itu kan memang harus dari bumdes sendiri itu juga harus menyertakan anggotanya. Seenggak-enggaknya itu informasi baru apa yang harus dikejar. Program yang berjalan seperti itu kan harusnya juga diketahui oleh bumdes itu sendiri, karena itu kan ruhnya, kepemilikannya. Jadi walaupun banding tuntang itu jangka panjang, tapi itu juga bisa menjadi andai kata memang program itu potensial, mungkin bumdes itu pada bergerak, atau jangan-jangan itu bumdes itu ada beberapa yang diam itu karena tidak ada aktivitas, mungkin Pak D yang nggak berangkat itu loh.